Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari yang luar biasa karena kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pertemuan kita hari ini akan selalu menjadi semacam perekat di antara kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Bapak-bapak semua yang hadir di sini, Pak Imam, Pak Novi, Bu Sul, kemudian ada juga di sini Bang Faisal ya. Kemudian juga ada teman-teman Bang Anhar dan semua yang sudah hadir di sini, termasuk Pak Dedi yang alhamdulillah hari ini juga sudah hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi ini dulu MC-nya di selalu sholat Idul Fitri beliau nih yang keren itu kan, itu public speaking kalau di baik. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat. Dan juga tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan Islam yang hari ini sudah sampai di Cinere, sehingga kita pada kesempatan hari ini pun bisa menikmati iman, bisa menikmati Quran sebagai guidance kita, sehingga hidup kita insya Allah akan lebih baik, dan insya Allah dunia akhirat kita akan berkah, baik itu hablum minanas maupun hablum minallahnya. Baik, tujuan acara kita hari ini adalah kita sebetulnya istilahnya ya halal bihalal gitu ya. Tetapi kita juga ingin family gathering sebenarnya Pak ya. Jadi kita ingin mengumpulkan semua pengurus termasuk keluarga dari pengurus ranting Muhammadiyah Cinere. Yang tentu saja ini akan menjadi semacam pintu masuk kita semua untuk saling bertaaruf, saling mengenal, dan bertafahum, saling memahami ya. Nantinya bisa bertakaful dan bertawun. Nah, ini insya Allah nanti akan ke step berikutnya. Paling tidak ini adalah pintu masuk kita, yang mana hari ini kita akan sama-sama saling merajut tali ukhuwah sesama kita. Dan hari ini alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kami. Ini mungkin kita akan, supaya menjadi sebuah keberkahan dalam sebuah acara, tentu saja harus ada sedikit kajian supaya malaikat-malaikat juga hadir di tengah-tengah kita ya. Karena di setiap kajian itu insya Allah kita akan hadir malaikat. Kemudian nanti setelah acara sambutan, kami juga ingin sedikit memberikan apresiasi kepada seluruh donatur Pak Ustadz, donatur yang selama ini sudah menyampaikan banyak sekali donasi-donasinya, sedekah-sedekahnya, infak-infaknya kepada seluruh amal usaha Muhammadiyah Cinere. Jadi ini simbolis saja, tetapi paling tidak ini kita abadikan, dan insya Allah ini akan menjadi semacam sedikit apresiasi bagi beliau-beliau untuk terus, walaupun itu tidak akan mengurangi keikhlasan beliau-beliau, tetapi itu nanti akan menjadi semacam trigger bagi yang lain. Mudah-mudahan dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, kita akan bisa mendapatkan semacam aum yang lebih sehat ya. Karena saat ini kita alhamdulillah sudah ada 2 amal usaha, yaitu sekolah Muhammadiyah Al-Farismi, dan yang kedua adalah toko ya, Martmu, yang ada di Jalan Jawa dekat rumahnya Pak Novi. Nah, itu insya Allah nanti kita akan, sudah banyak yang memberikan bantuan kepada kami, dan kami ingin memberikan sedikit apresiasi. Nanti akan diwakili oleh 1 atau 2 dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Baik, mungkin itu saja acara yang paling penting. Ini sebenarnya tadi Pak Giman telepon, tapi karena lagi running saya nggak berani matiin. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang terima telepon dari Pak Giman, mungkin nanya alamat, mestinya udah pernah kesini juga ya Bu? Sudah pernah ya? Oh, saya siap-siap. Baik, saya kira itu saja dulu. Untuk selanjutnya, sebagai ini mungkin Sohibul Bait, Pak Imam mungkin bisa menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk acara ini. Monggo Pak Imam, habis dari Langgar Kidul ini langsung kelihatan cerah. Langsung dari tempatnya Pak Ahmad Dahlan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, kami mengajak marilah kita bersyukur bahwa pagi ini di suasana yang cerah. Biasanya kan hujan ya. Hari ini diberi Masya Allah. kenikmatan sehingga acara yang kita rencanakan dapat terlaksana. Semoga niat ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak akan memperpanjang sambutan supaya nanti tausiahnya dapat kita nikmati secara luas dan lengkap. Amin. Di samping itu kami merasa patut berterima kasih kepada Tes. ranting Muhammadiyah Cinere yang menginisiasi acara halal bihalal pada siang hari ini. Semoga niat ibadah kita akan selalu diberikan berkah dan petunjuk untuk melangkah ke depan dengan yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Di samping itu saya bersama keluarga juga mohon maaf bila dalam penyiapan acara, menyiapkan tempat dan lain sebagainya ada kekurangan. Mohon kiranya dapat dimaafkan karena memang namanya manusia ada al-insan memaham apa manusia. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Saya kira itu aja lah. Mari kita dengarkan, kita perhatikan tausiah yang ini sehingga bisa menjadi bekal bagi kita bersama untuk memperbaiki amal hidup selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya Bapak. Ini sih sepertinya tadi sudah diisi, cuma mungkin ada sebentar ya. Tes 1. Baik, tes 1. Baik, untuk Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ustadz Dr. Iman Muslim sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada waktu beliau habis tur de Java. Masya Allah. Ampun. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cinere, insya Allah hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah menjadi suatu kehormatan bagi kita semua. Baik, mungkin ada sedikit sambutan sedikit Pak Ketua PCM. Jadi saya tambahin ya. Nggak usah, 14 aja. 12, terakhir aja nanti lagi. Baik, kesudahan. Baik, ini saya kira waktu yang tepat dan waktu kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Mari kita sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan menjadi ilmu bagi kita semua. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallah maulana al-azim. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Pak Imam. Alhamdulillah beliau dan keluarga sehat-sehat ya Pak Imam. Insyaallah. Juga tentu yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cinere. Terima kasih Pak Doktor juga sudah hadir. Kamu jawab nih. Teristimewa tentu seluruh keluarga besar Muhammadiyah
Cinere yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini menginisiasi untuk kita bersama-sama hadir dalam acara silaturahim atau silaturahmi keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah Cinere. Tadi disampaikan Muhammadiyah Cinere itu sudah punya beberapa aum, ada sekolah ya. Kemudian kemarin yang belum lama di launching itu toko ya, Ustaz ya, Masya Allah. Jadi ya begitulah memang ciri dari sebuah pergerakan, harus bergerak ya, tidak diam gitu. Itu namanya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini pergerakan, ya harus bergerak. Kalau nggak ada pergerakan, jadi Muhammadiyam jadinya. Jadi nggak ada sesuatu yang ditawarkan kepada umat, tidak ada sesuatu yang dihadirkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi juga sangat senang ketika mendengar gerakan dari Cinere ini sudah melangkah cukup jauh ya, dan ini menjadi catatan juga untuk sebagai bagian dari kita menyambut pesan Al-Quran bahwa kita selalu berfastabiqul khairat. Usia boleh muda, tapi kalau aumnya luar biasa kan kalah itu yang sudah lama-lama itu hadir. Muhammadiyah di Pulau sendiri lah hadir tahun 1961. Ya, saya belum lahir, sudah ada Muhammadiyah di kampung saya gitu ya. Itu jadi dari pergerakannya ya memang ada aum, tapi kemudian untuk aum yang bisa menjawab tantangan zaman itu rasanya memang masih terus diupayakan. Maka walaupun masih muda usianya, sudah ada amal usaha sekolah, dalam hal ini juga adalah ekonomi, tentu ini juga akan sangat menggembirakan. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam satu akidah dan mengikat kita dalam satu persyarikatan. Jadi rasanya kita betul-betul sedap sekali ketika melantunkan Marsang Surya. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ya, ada juga yang nyindir, itu fanatik itu. Ya, kalau fanatik dalam kebaikan gak ada masalah. Kan begitu ya. Yang fanatik yang dilarang itu kalau sudah tahu salah dibela mati-matian, itu fanatik yang salah. Kalau kita membelanya hal-hal yang baik, justru di situ kita harus fanatik, gitu ya. Walaupun sifat fanatisme itu tidak boleh menafikan ada pihak lain. Dan ini saya kira salah satu ciri dari Perserikatan Muhammadiyah. Coba lihat kalau kita membaca penjelasan manhaj tarjih. Ya kan? Jadi kan warga Muhammadiyah itu kalau dalam konteks kehidupan amaliyah beragama itu kan betul-betul diarahkan oleh tarjih kan. Itu majelis tarjih itu sampai bilang bahwa majelis tarjih tidak menganggap bahwa keputusan yang diambil menyangkut sebuah hukum terkait dengan ibadah dan sebagainya itu bukan yang menganggap yang paling benar, tidak gitu ya. Jadi justru manhaj tarjih masih memberikan ruang dan sisa bahwa bisa jadi ada kebenaran yang terkandung di dalam pendapat yang lain yang berbeda. Karena di situ kemudian Muhammadiyah tidak kemudian menganggap yang paling benar di antara semua komunitas ya sama-sama persyarikatan atau sama-sama organisasi lah yang sama-sama bergerak dalam bidang keislaman. Nah, kalau kita membaca buku misalnya bukunya Pak Asmuni Abdurrahman dengan manhaj tarjihnya itu jelas sekali itu bagaimana majelis tarjih mengambil sebuah keputusan hukum. Ternyata yang diundang itu bukan hanya kalangan ahli-ahli Muhammadiyah, tapi yang diundang juga dari pihak lain. Gitu. Jadi bukan hanya kalangan inter Muhammadiyah, tapi ulama-ulama, kiai-kiai yang mumpuni dalam satu bidang itu diundang untuk urun rembuk ketika Muhammadiyah ingin memutuskan suatu perkara hukum. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya, mudah-mudahan dalam konteks ini saya nggak keliru. Habib Rizik itu pernah diundang di dalam halaqah majelis tarjih. Gitu ya, nanti tolong di browsing. Mudah-mudahan masih ketemu. Itu Habib Rizik heran
Kenapa heran? Selama ini, mohon maaf, selama ini itu Muhammadiyah kan dikenal organisasi yang ustaz-ustaznya kan nggak bisa baca kitab tuh. Pokoknya kalau udah Muhammadiyah itu kadang-kadang orang itu nggak percaya itu. Jadi orang Muhammadiyah itu jarang bisa baca kitab itu. Nah, disitulah kemudian Habib Rizik tuh terheran-heran ketika diundang oleh Majelis Tarjih untuk urun rembuk membahas satu persoalan itu. Beliau menyaksikan sendiri itu mobil box, puluhan mobil box itu ngangkut kitab-kitab yang akan dibahas di halaqat tarjih gitu ya. Disitulah kemudian ternyata Muhammadiyah dan Majelis Tarjihnya juga luar biasa gitu. Nah, karena itulah kemudian dalam buku Pak Asmuni Abdurrahman itu dikatakan Muhammadiyah membuka ruang kalau seandainya ada sesuatu hukum yang terkait dengan hukum agama, ternyata di belakang hari keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih itu ternyata ada dalil yang lebih kuat yang mendukung, itu kemudian diminta. Mohon disampaikan kepada kami itu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dari sisi istimbat hukum ataupun proses pengambilan hukum itu, dan hukum itu sudah jadi lalu ditanfizkan, Majelis Tarjih mensosialkan kepada warga persekatan itu, kita dididik bahwa pendapat Majelis Tarjih bukanlah satu-satunya pendapat yang benar. Maka tidak ada istilahnya Muhammadiyah itu kemudian menyalah-nyalahkan orang secara frontal, tidak ada itu. Ya, apalagi kemudian begitu gampangnya mencap ahlul bid'ah. Kemudian apalagi yang lebih setingkat dari itu tidak ada. Ya, akan tetapi seluruh warga perserikatan memang dididik. Kalau sudah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan sudah ditanfizkan, maka itu harus menjadi pedoman, harus dipedomani, gitu ya. Termasuk hal-hal yang sensitif. Misalnya, ketika PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu sudah memutuskan 1 Syawal tanggal sekian, itu seyogianya warga Muhammadiyah, apalagi unsur pimpinan, sudah tidak ada yang lagi melelo. Ikuti saja keputusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Kalaupun ada, itu hanya untuk pribadi, nggak boleh ngajak-ngajak anggota yang lain. Misalnya, karena Pak Imam ini sudah paham tentang istimbat hukum, menurut dia Majelis Tarjih itu keliru. Maka saya untuk hal ini, saya tidak mau ikut Majelis Tarjih, tapi untuk pribadi. Tidak boleh ngajak-ngajak yang lain. Ya, itu dulu ada tokoh Muhammadiyah tuh, dia juga ahli falak. Suatu kali beliau nggak bersetuju dengan putusan Tarjih, beliau ngambil jalan sendiri. Ya, ada itu. Coba nanti di browsing. Insyaallah sekarang itu gampang kita cari informasi. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang diutus ke tengah-tengah umat manusia untuk menyempurnakan risalah Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu pada intinya adalah sama-sama mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, sebagai bapak monoteisme di dalam agama samawi itu adalah seorang muslim. Ya. Nabiullah Ibrahim adalah muslim. Makanya Al-Qur'an kemudian membantah bagi yang menuduh Nabiullah Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, gitu kan? Ibrahim itu sekali-kali bukan Yahudi, bukan Nasrani. Gitu ya. Tapi beliaulah yang kemudian mengajak umat untuk bertauhid. Terus ajarannya disampaikan kepada anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam, yang kemudian akan membentuk masyarakat Jazirah Arabia. Makanya Rasulullah SAW itu masih keturunan dari jalur Ismail. Kalau kita baca sejarahnya tuh, ya, dari jalur Ismail nanti akan ketemu dengan Adnan, dan di situ garis Rasulullah SAW. Dari Ismail kemudian ke Ibrahim. Makanya Rasulullah pernah bilang dalam sebuah riwayat singkat itu, Ana ibnu Abi Az-Zabihain, gitu ya. Ana ibnu Abi Zabihain. Aku ini adalah anak laki-laki dari 2 orang yang pernah akan disembelih. Yang pertama kakek moyangnya Ismail kan akan disembelih tuh. Ketika ada perintah dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ya, faida balagha ma'ahu sa'ya,
Ya kan? Inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara gitu kan. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim datang ke Mekah untuk yang kesekian kali. Jadi Nabiullah Ibrahim itu datang ke Mekah itu, kalau kita urut sejarahnya itu pertama kali waktu nganter Hajar. Ismail masih kecil tuh. Pertama kali kan. Karena harus ngungsi kan dari Palestina. Karena Sarah cemburu. Sarah belum punya anak. Waktu itu dilalanya dari Hajar sudah dapat Ismail. Sebenarnya yang menganjurkan untuk Nabiullah Ibrahim itu menikah lagi itu Sarah. Karena Sarah tuh merasa mereka sudah akhir, sudah tua itu, rasanya nggak mungkin punya anak itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim didorong untuk mengambil perempuan lain. Nah kebetulan ketika di Mesir, Nabi Ibrahim diberi hadiah seorang perempuan yang kita kenal dengan nama Hajar itu. Diperistilah oleh Ibrahim. Awalnya nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian Hajar punya anak dan Ibrahim lebih dekat kepada Hajar, maka dimintalah kemudian supaya tidak sama-sama. Maka diajak kemudian pergi mengungsi, berhijrah itu dibawa ke Mekah. Itu kedatangan pertama Nabi Ibrahim ke Mekah. Yang akhirnya nanti meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Lembah Bakah. Yang sekarang kita kenal Mekah itu Lembah Bakah. Waktu itu belum ada orang. Bayangkan coba. Naruh istri dan anak bayi itu di lembah tandus. Dititipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ibrahim mau balik lagi ke Palestina, kan Sarah bilang, "Ya Allah Ibrahim, engkau titipkan kepada siapa kami ini berdua?" Kata Nabi Ibrahim bilang, "Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Siti Hajar? Karena engkau menitipkan kami kepada Allah, aku rela dan ridho. Bayangin coba, pulang ke Palestina, ditinggal di lembah yang tandus itu. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itu tinggallah kemudian Ismail di Mekah. Satu kali kangen nih, datang lagi ke Mekah Ibrahim yang kedua kali. Dia lihat gitu ya, Ismail ini sudah beristri. Nah, tapi nggak ketemu Ismail tuh Pak. Ismail lagi pergi berburu tuh. Yang ketemu cuma istrinya saja. Nah, lalu ditanya, ini seorang ayah yang dia tanya kualitas istri anaknya ini kayak gimana? Ditanya, bagaimana kamu kehidupan dengan Ismail? Ah, payah katanya. Saya hidup sama Ismail morat-marit begini gitu kan. Oh gitu. Artinya laporannya nggak sedep gitu Pak Imam. Ya sudah kalau begitu titip salam ya. Nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan pesan saya. Pesannya apa? Tolong sampaikan kepada Ismail, suruh ganti ambang pintunya. Oh iya, nanti saya sampaikan. Pulanglah Ibrahim. Balik lagi ke Palestina. Beberapa waktu kemudian, kangen lagi, datang lagi. Enggak ketemu lagi. Tapi sebelum itu, ketika Ismail pulang tuh, yang tadi yang kedatangan pertama itu, Ismail kayak feeling tuh. Feeling, ini kayaknya habis ada yang datang nih gitu kan. Ditanyalah istrinya, iya tadi ada orang datang. Kamu kenal nggak ciri-cirinya? Ya dijelasin. Ini. Oh iya, paham tuh. Ismail bahwa yang datang barusan adalah ayahnya, itu bapaknya. Ada pesan nggak? Ada. Pesannya? Orang itu bilang, kamu disuruh mengganti ambang pintu rumah kita. Manggut tuh Ismail, manggut Ismail itu. Oh gitu ya. Lalu dijelaskanlah Ismail, itu tadi yang datang adalah Ibrahim, ayahku. Adapun pesan beliau supaya aku mengganti ambang pintu rumahku, itu artinya aku harus mengembalikanmu ke orang tuamu. Disuruh ganti, dianterin istrinya, ulangin. Ya pesan Ibrahim begitu. Nah ini perempuan nggak paham dia maksudnya ganti ambang pintu tuh. Rupanya disuruh ceraikan itu istrinya. Maka dilaksanakan perintahnya itu. Pulang lagi, ya. Datang lagi yang kedua, yang ketiga ke Mekah itu, lagi-lagi Ismail tidak ada di rumah. Yang ada didapati adalah istrinya. Nah ditanya lagi, rupanya udah ganti orang. sudah ganti di rumahnya itu yang tinggal di rumah itu. Ditanya,
Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Wah, Masya Allah. Setiap hari kami makan daging. Yang kamu minum apa? Yang kami minum itu air putih murni. Saya merasa sangat bersyukur hidup berdampingan dengan Ismail itu. Oh begitu. Ya. Rupanya Ibrahim dengar begitu, puas dia gitu. Lalu kemudian pamit dan titip pesan lagi tuh. Tolong sampaikan kepada suamimu nanti kalau dia pulang, sampaikan kepadanya, pertahankan ambang pintu rumahnya. Maka Ibrahim balik lagi ke Palestina. Nah, pulanglah Ismail itu. Lalu kemudian Ismail juga seperti biasa, feeling dia nyambung. Kayaknya baru ada yang datang, dijelaskan sama istrinya. Iya, tadi ada orang tua datang ke sini. Gimana ciri-cirinya? Jelaskan. Oh ya, paham lagi tuh. Ismail alaihissalam. Lalu, apa? Ada pesan nggak? Ada. Apa pesannya? Beliau berpesan supaya mempertahankan ambang pintu rumahnya. Oh ya, sudah. Nah, gitu. Maka, bertahanlah kemudian Ismail menikah tadi yang kedua dengan wanita suku Jurhum. Suku Jurhum itu Arab asli, Pak. Arab asli namanya Arab Aribah. Kalau kalau kita ngulik sirah Nabawi itu, Arab Aribah itu Arab asli pakai sod, asli. Karena ada Arab namanya Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah itu mendatang. Nah, Ismail ini Arab Musta'ribah. Dia bukan orang Arab, tapi datang ke Jazirah Arabia karena dia Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu Arab Musta'ribah. Ngomongnya tuh awalnya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Tapi karena dia bergaul lama dengan orang Arab, lama-lama bahasa Ibrani dan Suryaninya hilang. Lalu dia bertutur dengan bahasa Arab. Nah, ini nanti menurunkan Arabnya namanya Arab Musta'ribah. Artinya pendatang yang terarabkan. Menikahlah Ismail dengan suku Jurhum, perempuan Jurhum itu. Ini yang nanti menurunkan garis keturunan. Salah satunya adalah Adnan, yang Adnan nanti akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang lagi tuh yang kesekian kalinya ketemu sama Ibrahim itu. Disitulah baru ada perintah untuk meminta membangun Ka'bah bersama-sama, gitu ya. Kedatangan yang pertama itu yang menengok anaknya itu disuruh sembelih di situ. Ya, nah, sampai kemudian singkat kisah itu Nabiullah Ismail menikah dengan suku Jurhum lalu menurunkan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, karena Nabi Ismail pernah mau disembelih dan itu adalah nenek moyang Muhammad SAW, maka itu bapak yang pertama yang hendak disembelih. Walaupun itu hanya perintah Allah untuk meneguhkan sifat keimanan beliau. Nanti ayah beliau Abdullah juga nanti akan hendak disembelih itu. Gimana ceritanya? Ceritanya dulu ada suku yang pernah mendiami Mekah itu terusir ya, kalah perang, lalu dia diusir dari Mekah. Tapi sebelum dia pergi dari Mekah, jahil juga nih suku, diuruk sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu sempat nggak ada pada masa kakek beliau Abdul Muthalib itu, karena diuruk. Itu Abdul Muthalib itu mencari-cari itu, Pak, nggak pernah ketemu itu. Nah, suatu saat bermimpi Abdul Muthalib itu bahwa di tempat ini nanti sumur itu tertimbun. Maka kemudian digalilah oleh Abdul Muthalib itu. Nah, Abdul Muthalib sempat diledek itu sama orang-orang Quraisy itu. Ngapain tuh orang? Gitu ya. Padahal dia sedang mencari mata. Akhirnya ketemu. Saking girangnya itu, Abdul Muthalib bernazar, kalau sumur Zam-Zam ketemu, maka saya akan persembahkan seorang anakku yang paling aku sayang, gitu ya. Ketemulah sumur Zam-Zam itu, maka Abdul Muthalib kemudian bernazar. Nazarnya akan dilaksanakan, akan menyembelih salah seorang anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya kan 10. Banyak anak laki-lakinya itu. Maka saya akan menunaikan nazar itu. Maka anaknya itu diundi lah. Yang 10 itu. Setiap kali undian dikocok keluar namanya selalu keluar Abdullah. Waduh, anak yang paling disayang keluar itu kan. Karena merasa aduh sayang nih kan, diulang ngocoknya itu. Kocok lagi Kocok lagi, diundi lagi, selalu yang keluar Abdullah terus.
Akhirnya karena memang sudah ketentuannya begitu, maka Abdul Muthalib kemudian akan melaksanakan nazarnya. Dilalahnya ketika Abdullah akan disembelih, itu para pemimpin suku datang tuh. "Le, ngapain sih?" Gitu kan. "Ngapain mau disembelih-sembelih anak begitu?" Gitu kan. Akhirnya dinasihati. "Sudah, kau ganti saja dengan 100 ekor unta." Jadi yang disembelih bukan Abdullah, yang disembelih 100 ekor unta untuk menebus. Disitulah kemudian Rasulullah bilang, "Aku ini adalah anak dari 2 laki-laki yang hendak akan disembelih." Nah, riwayat ini itu kadang diabaikan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sebenarnya yang hendak disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Orang-orang Kristen, orang Yahudi kan sebenarnya bukan Ismail yang mau disembelih, tapi yang mau disembelih adalah Ishak. Jadi rebutan siapa yang mau disembelih. Sedangkan riwayat Rasulullah SAW itu menyatakan jelas, "Aku ini adalah anak dari 2 laki-laki yang hendak disembelih." Jalur Rasulullah dari jalur Ibrahim adalah Ismail. Jadi yang dimaksud menurut Islam itu sebenarnya yang akan disembelih adalah Ismail alaihis salam. Setelah berkembang dia kemudian masyarakat Mekah sampai sekarang gitu ya. Nah, cuma masyarakat Arab yang dulu yang disebut dengan Arab Baqiyah itu entah masih ada atau tidak ya, karena keturunannya sudah banyak yang lenyap seperti kaum Ad, kaum Samud, itu adalah kelompok Arab Baqiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai background pertemuan kita hari ini, memang kita hidup ini tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Tadi di awal dalam mukadimah kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuribat 'alaihimud dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dimanapun manusia itu berada, dia mesti akan menghadapi problem tuh. Problem kesulitan, problem kesempitan hidup, berbagai macam hal. Illa, kecuali orang itu mau illa bihablim minallah. Kalau orang itu punya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada Tuhan secara langsung itu, maka dia tidak akan pernah ditimpakan kesempitan. Wa hablum minan nas, dan punya pola hubungan komunikasi, hubungan relasi kepada sesama manusia. Kalau setiap orang punya relasi hubungan kepada Allah dan relasi hubungan kepada sesama manusia, insya Allah dimanapun dia hidup, dia akan aman. Dia akan bisa hidup secara nyaman. Dia akan bisa hidup berdampingan dengan orang dimanapun berada. Namun kalau tidak punya 2 pola hubungan ini, atau salah satu di antaranya, ya, itu kita punya hubungan baik dengan Allah misalnya, tapi hubungan sesama manusianya recet gitu, itu tuh udah nggak nyaman hidup, nggak bisa. Atau sebaliknya, relasinya dengan manusia itu oke bener, tapi hubungan kepada Allah nggak nyambung itu. Maka ketika ada hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, dia buntu, mau kemana lagi dia? Gitu ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menjadi tempat kita untuk bergantung, merujuk kehidupan kita ke sana, itu yang paling pokok. Maka kehidupan manusia yang paling ideal itu adalah ketika dia punya pola hubungan yang nyambung kepada Allah, juga nyambung kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah sifatnya sangat-sangat personal, ya. Ketaatannya ketaatan pribadi, ketakwaannya ketakwaan pribadi, kesalehannya kesalehan pribadi. Salat, puasa, zakat, umroh, haji itu sebenarnya adalah intinya kita membangun kesalehan pribadi. Nah, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, karena kita hidup sebagai manusia yang berijtimai, yang berkomunikasi, yang bersosialisasi itu, maka kita pun harus memperhatikan bagaimana bagusnya membangun hubungan kepada manusia. Jadi jangan hanya saleh secara individu, tapi secara sosial dia tidak nggak soleh. Misal, puasanya rajin, sholat malamnya juga rajin, gitu ya, ibadahnya rajin. Tapi dia secara salian sosial nggak punya, nggak pernah peduli dengan tetangga sebelah, nggak peduli dengan anak-anak yatim, tidak peduli dengan orang mustadafin, tidak. Itu ternyata juga menjadi problem bagi kehidupan umat manusia ketika tidak bisa nyambung seperti itu. Rasulullah pernah bilang dalam sebuah riwayat, wallah la yu'min, Allah la yu'min, wallah la yu'min, 3 kali.
Demi Allah orang itu nggak beriman. Demi Allah orang itu nggak beriman. Demi Allah orang itu nggak beriman. Siapa? Alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun inda janibi. Dia perutnya kenyang, sehingga karena perutnya kenyang, kekenyangan, nggak bisa tidur karena kekenyangan. Wa jaruhu ja'iun inda janibihi. Sementara tetangganya juga nggak bisa tidur. Cuman persoalannya bukan kekenyangan, nggak ada isinya perutnya. Satu nggak bisa tidur karena kekenyangan, satu nggak bisa tidur karena kelaparan. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang seperti itu, kata Rasulullah itu, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Meskipun, amalnya kayak begitu. Ya. Dulu saya pernah baca di sebuah situs ya, tapi saya lupa situs apa itu, yang menceritakan kisah Buya Hamka sedang ngisi pengajian lah, model kayak begini begitu. Sedang ngisi pengajian itu ada jamaah nanya. Pertanyaannya ini pertanyaan menurut saya juga kita bingung juga kalau tanya seperti itu. Dia bilang begini, Buya, di komplek kami ada Pak Haji. Hajinya juga sudah bukan sekali dua kali gitu. Terus ibadahnya rajin, jamaahnya juga rajin, segala macam. Tapi sama keluarganya, jangankan sama orang, sama keluarganya pelitnya bukan main. Terus ada dokter, Buya. Dokter ini nggak pernah ke masjid. Sembayangnya juga nggak tahu dah itu, puasanya juga kayak gimana. Tapi dokter ini ringan tangannya bukan main. Dokter ini, Buya, dibilang itu oleh penanya itu, dia tuh nggak pernah rela membiarkan ada tetangga kompleknya itu yang kekurangan. Maka dia tuh selalu keliling tuh, ada nggak nih orang komplek yang sedang kesulitan, dibantu. Pendek kata itu tangannya tuh murah banget. Lah lalu Buya ditanya, Buya, ini yang baik, yang lebih baik yang mana? Dokter yang gak sembahyang, gak puasa tapi sedekahnya kenceng, atau Pak Haji yang ibadahnya kental tapi pelitnya bukan main? Itu kita kalau ditanya pertanyaan begitu bingung juga kita jawabnya yang mana. Tapi jawaban Buya Hamka luar biasa. Gitu ya. Jawaban Buya Hamka luar biasa. Masya Allah, apa kata Buya Hamka? Seandainya Pak Haji itu belum haji, terus kemudian gak puasa, gak sembahyang, itu pelitnya jauh lebih dahsyat. Untung aja dia masih sembahyang. Jadi pelitnya nggak ngadi-adi gitu kira-kira kalau bahasa saya itu. Lah terus itu dokter, dia belum puasa saja, belum sholat saja sudah sebegitu dermawan. Apalagi kalau dia puasa, kalau dia sholat berjamaah. Apa yang bisa kita tangkap dari pesan Buya Hamka itu? Boleh jadi amal kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebelah pihak gitu ya. Orang yang beriman pelit itu memang dianggap imannya tidak berbuah, tapi dia masih punya iman. Orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah tapi dia dermawan, itu alangkah baiknya kalau kemudian kedermawanan itu diikat dengan keimanan dan ibadah yang soleh. Maka intinya adalah memang orang itu, seorang muslim itu harus memiliki kesalehan secara individu dan kesalehan secara sosial. Ada riwayat yang sahih. Ini udah umum banget kalau dulu kita pernah belajar hadis, selalu hadis ini pasti dikaji. Seorang perempuan yang ahli ibadah tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Kenapa? Karena persoalannya dia nyiksa kucing. Kucing diikat. Sudah diikat, kucingnya nggak dikasih makan. Karena kucing diikat, sampai-sampai kucing itu nggak bisa nyari makan sendiri, meskipun makanan hanya sekedar untuk ngambil kutu-kutu yang bisa dimakan, itu nggak bisa. Kata dalam riwayat itu, perempuan ini ditakdirkan masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara menyiksa kucing sampai mati itu. Itu kucing loh, bukan orang. Ya Pak Imam ya. Lah kalau seandainya ahli ibadah harus masuk neraka gara-gara nyiksa kucing sampai mati, apalagi kalau membunuh orang? Apalagi kemudian yang disiksa adalah orang. Itu luar biasa. Nah, berkebalikan dari riwayat itu, riwayatnya juga sahih. Perempuan, ini saya ngomongnya juga nyebutnya nggak enak ini. Perempuan pedagang. Ya, jadi ya katakanlah perempuan malam lah gitu ya.
Gitu. Satu kali ini perempuan habis bertugas lah. Habis melaksanakan tugas negara gitu kira-kira. Entah di mana tuh Pak, tempatnya di mana. Tiba-tiba kemudian dia menemukan anjing yang sedang kehausan. Anjing ini kehausan, lidahnya menjulur-julur, kemudian sedang merangkak. Rupanya anjing itu melihat ada sumur di situ. Rupanya anjing ini begitu kehausan, lalu kemudian dia merangkak ingin minum gitu. Tapi karena sumur kan nggak bisa. Lalu kemudian perempuan ini turun, Pak. Dia lihat kalau ada sumur ada tali timbanya gampang. Ini nggak ada tali timbanya. Maka kemudian perempuan ini karena melihat anjing yang kehausan itu hampir mati, dia turun ke sumur. Sepatunya dibuat naruh air digigit gitu ya. Maka kemudian si perempuan ini sudah dapat air, turun naik ke atas ke sumur sambil gigit itu, lalu diminumkanlah anjing itu sampai puas, sampai seger lagi anjing itu, selamat dari kematiannya, lalu pergi anjing itu. Itu oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan perempuan itu masuk surga. Nah, kalau begitu kita nyari anjing kehausan aja. Yang enggak juga mesti begitu, gitu ya. Artinya pesan yang kita ingin dapat dari hadis itu adalah bahwa kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus, dan itu pokok. Tapi kalau kemudian dicederai dengan tidak memiliki rasa kesalehan secara sosial, jangankan kepada manusia, sampai kepada hewan seperti itu akan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan. Tapi Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah, tentu juga karena kemahamurahan dan kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala itu, perempuan yang sudah sedemikian, ya katakanlah barangkali juga sudah ya dicap hitam lah begitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu kemudian ditakdirkan dia masuk surga. Masya Allah. Satu kisah terakhir. Ada dulu pada masa lalu gitu ya, ada laki-laki datang kepada seorang rahib menanyakan nasibnya. Aduh rahib, ini saya mau taubat, kira-kira diampuni nggak ya? Ya memang kenapa? Saya membunuh orang gitu ya. Wah berat itu bunuh orang itu. Emang berapa bunuh? 99. Jadi sudah membunuh nyawa 99. 100 kurang 1. Ini kata rahibnya, waduh kayaknya berat diampunin dah. Banyak benar yang dibunuh, gitu kan? Kamu gak bakal diampuni kayaknya, gitu. Maka mendengar jawaban dari seorang rahib bahwa dosanya tidak diampuni, marah lagi nih orang. Digenapkanlah jiwa yang dibunuh jadi 100. Jadi bukan lagi 99 tapi 100. Tapi jiwanya yang berdosa itu kemudian merasa tersiksa dan dia tetap ingin bertobat. Lalu kemudian dia cari orang lain, ketemulah dengan seorang alim, menanyakan perihalnya, dan orang alim ini mengatakan, memberikan penjelasan, Allah itu Maha Pengampun, ampunannya seluas langit dan bumi. Lalu bagaimana? Bertobatlah. Senang sekali mendengar kabar bahwa dia akan diampuni. Terus bagaimana? Apa yang saya lakukan? Pergilah dari kampungmu yang sudah membuat kamu seperti ini. Pergilah kampung di mana di sana adalah kebaikan, di sana ada kamu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa kamu kepada kebaikan. Maka orang yang sudah mendapatkan harapan besar diampuni itu pergi ke kampung itu. Dilalahnya di tengah jalan, belum sampai kampung itu ditakdirkan mati. Baru niat bertobat, mau pergi ke kampung untuk bertobat, di sana orang baik semuanya, ajalnya keburu tiba. Itu malaikat azab dengan malaikat rahmat rebutan. Ini bagian saya nih. Ya, kata malaikat azab ini di bagian saya. Ini orang udah membunuhnya 100 orang ini. Ini tempatnya di neraka ini gitu kan. Tarik gitu. Tapi kata mereka, oh enggak dia udah punya niat untuk mau taubat kok. Ini bagian saya, ini biar urusan saya gitu. Enggak putus tuh malaikat. Akhirnya kemudian ngadu kepada Allah. Kata Allah, ukur tempat dia mati itu dari tempat dia beranjak lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat
ke tempat dia akan bertobat, maka malaikat rahmat bagiannya. Tapi kalau masih jauh, justru lebih dekat dari tempat dia berbuat maksiat, itu bagian malaikat azab. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada kampung dia akan bertobat, maka disitulah kemudian malaikat pengampun yang mendampingi dia. Makanya kita ngeri juga kalau ada orang berdakwah hari ini bid'ah, neraka loh tuh, masya Allah, itu yang kayak begitu tuh. Apalagi urusannya bukan urusan akidah. Kalau urusan akidah kita sepakat. Tapi kalau urusannya adalah urusan yang sifatnya katakanlah ibadah yang di situ ada at-tanawu misalnya, ada perbedaan, ada variasi yang berbeda-beda, itu rasanya tidak etik gitu ya. Karena itu warga Muhammadiyah dimanapun, mestinya kita belajar bagaimana kemudian Majelis Tarjih mengajarkan kita untuk mengamalkan agama. Baik, yang berikutnya 3 poin terakhir saya ingin sampaikan sebagaimana materi yang saya sudah share ke Ustaz Ibnu. Jadi mudah-mudahan juga sudah dipegang ya. Kita ingin bahas sedikit terkait dengan poin-poin yang relevan sekali dengan tema kita pada hari ini, yaitu silaturahim. Yang pertama, bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu bagi kita umat Islam itu merupakan hari raya yang sangat agung. Ya. Dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sesungguhnya adalah pengganti 2 hari raya yang dulu pernah dirayakan oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam itu. Yang pertama adalah hari raya Nairuz dan yang kedua hari raya Mahrajan. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, masyarakat Islam di sana itu, masyarakat di sana masih melaksanakan hari raya itu. Hari raya itu adalah hari raya hari raya Nairuz itu pergantian tahun, ya, pergantian tahun baru Syamsiyah, ya, yang dirayakan oleh orang-orang Persia. Sementara kalau hari raya Mahrajan itu ada yang menyebut itu adalah hari raya menyambut musim semi, ya, musim semi. Umumnya hari raya Nairuz dilaksanakan di awal tahun dan hari raya Mahrajan itu 6 bulan sesudahnya. Itu hari raya yang dilaksanakan, 2 hari raya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam ketika melaksanakan 2 hari raya itu? Biasa, senang-senang gitu ya, gembira-gembira. Hanya saja kemudian kegembiraan mereka pada hari raya Nairuz dan Mahrajan itu selalu dengan berbau hal yang bertentangan dengan nilai-nilai. Pertama, nilai-nilai ilahiyah. Gitu ya. Nilai-nilai ilahiyah itu adalah nilai-nilai yang mengarahkan kehidupan manusia itu terus bersambung kepada masalah-masalah ketuhanan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi mereka itu dalam 2 hari raya itu ya mabuk, gitu ya. Hal-hal yang merendahkan moral dan sebagainya. Nah, setelah Islam datang, Rasulullah sampai di Madinah, maka 2 hari raya itu kemudian diganti. Ya. Allah yang menggantikan 2 hari raya itu yang kemudian kita rayakan sampai hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, di hari raya Idul Fitri, unsur kegembiraannya masih dipertahankan, boleh bergembira. Ya kan? Karena memang hari raya itu adalah hari tempat kita bergembira. Maka hari raya Idul Fitri pun adalah hari raya kita bergembira. Dan kegembiraan kita pada hari raya itu memang manusiawi. Karena itu tidak boleh kegembiraan di hari raya dikotori dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena kalau Idul Fitri dikotori dengan kegembiraan yang bau-bau maksiat, maka itu sama saja tidak berubah dari karakter dan sifat hari rayanya Nairuz. Gitu. Jadi Idul Fitri harus dirayakan dengan gembira dan kegembiraan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, gitu. Itu hari raya. Jadi kemudian Idul Fitri sebagai pengganti hari raya itu benar-benar menjadi milik kita sampai hari ini dan tidak boleh dikotori. Apalagi banyak yang menjelaskan bahwa Idul Fitri itu kan kembali fitrah tuh, kembali suci kan, kembali bersih, gitu. Saking bersihnya dompet kita juga udah pada fitrah semua itu. Tapi ada juga sebenarnya bukan fitrah itu, tapi katanya Idul Fitri itu kembali makan.
Jadi kalau tadi biasanya pagi-pagi kita nggak ngopi, setelah Idul Fitri kita bisa ngopi lagi Pak Imam gitu ya. Gembira. Nah, kegembiraannya nggak dihapuskan. Karena itu kegembiraan dalam Idul Fitri itu di para sahabat itu dulu itu sampai kemudian mereka juga pakai pakaian yang baru. Ya, pakaian yang terbaik. Bahkan Rasulullah ketika hari raya itu memakai pakaian yang paling beliau sukai. Ya, beliau memakai pakaian jubah yang terbuat dari bahan Yaman gitu ya, yang sangat beliau senangi. Dan itu hanya dipakai pada hari raya oleh beliau itu sebagai bentuk rasa gembira dan bersyukur. Nah, itu. Jadi boleh saja kita bergembira, ya, tapi jangan kemudian bergembira dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Makanya kita miris juga ya. Halal bihalal gitu ya, tapi kemudian isinya hal-hal yang berbau-bau nyerempet-nyerempet maksiat. Ya, musiknya misalnya, musiknya mah ya musik itu masih kontroversi lah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Tapi kalau kemudian halal bihalal Idul Fitri ngundang musik, biduannya naik panggung, kemudian pakaiannya di atas paha, lah itu udah lain ceritanya itu. Ya kan? Tapi intinya mah halal bihalal Idul Fitri, kembali fitrah yang begitu ditampilkan. Ini kan juga menjadi semacam paradoks gitu ya. Ya, sementara Idul Fitri itu sendiri dulu lahir untuk menggantikan hari raya yang kegembiraannya itu berbau-bau maksiat, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Idul Fitri sebagai bagian dari warisan Islam itu adalah untuk apa? Untuk kembali meneguhkan bahwa fitrahnya kaum muslimin itu adalah bersih, gitu ya. Fitrahnya kaum muslim itu bergembira adalah manusiawi, tetapi kegembiraan itu tidak boleh melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat dari Idul Fitri itu sendiri adalah kembali kepada ketaatan. Ini naskah yang saya susun, ini ada kekeliruan terjemah ya di poin 2 ini. Ini saya bacakan teksnya. Ya. Jadi ini saya kutip dari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataib Al-Ma'arib bima li mawasim al-am min al-wazaif. Ini ada kalimat beliau yang sangat menarik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yaumun yaghfiru li ahlihi id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu tazid laisal id liman tajammala bil libasi war ruqub innamal id liman ghufirat lahuz dzunub. Nah, ini kata beliau, Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang yang telah melaksanakan ibadah saum ya adalah bulan di mana dia diampuni. Gitu. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, laisal id liman labisal jadid. Sesungguhnya hakikat Idul Fitri itu bukan dilihat dari siapa yang pakaiannya baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi Idul Fitri itu adalah orang-orang yang ketaatannya bertambah. Jadi ketika selesai dari Ramadan, masuk Idul Fitri, taatnya itu nambah. Lagi dua-duanya dapat. Sudahlah pakaiannya bagus, taatnya nambah bagus. Itu hakikat Idul Fitri. Gitu ya. Nggak ada artinya kalau ketaatannya nggak nambah, meskipun pakaiannya baru. Gitu ya. Apalagi yang puasanya di depan atau belakang doang. Hari pertama puasa, kedua, ketiga, off. Hari terakhir, besok mau lebaran, puasa yuk. Nah, tapi kalau giliran lebaran paling sedekap itu. Ya, duduknya juga paling depan itu. Minal aidin. Mudah-mudahan kita ketemu lebaran tahun depan. Tuh, yang diingetin ketemu lebaran, bukan ketemu puasanya. Gitu ya. Pakaiannya mah mentereng banget. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali bukan gitu. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Taatnya bertambah. Ya, laisal id liman tajammala bil libasi war rukub. Id itu bukan penampilan yang paling indah, yang paling elok, yang paling cantik, yang paling ganteng dalam hal pakaian, war rukub dan kendaraan. Ya. Ya, memang
ya ada juga memang orang yang punya keluasan rezeki kan segala macam. Setiap lebaran ganti kendaraan ada. Banyak ya. Apalagi urusannya pulang kampung. Tahun kemarin Pajero, sekarang nggak mau pakai Pajero, ganti yang lain gitu kan. Itu disinggung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Laisal id liman ya tajammala bil libasi war rukub. Bukan. Walakinnal id liman gufirat lahuz dzunub. Akan tetapi hakikat Idul Fitri itu adalah orang-orang yang dosa-dosanya diampuni. Bisa jadi orang-orang yang dosa-dosanya diampuni ya biasa aja lah, lebaran juga biasa aja ngadepinnya gitu kan. Ya. Ya walaupun makanya kenapa kemudian Idul Fitri harus gembira itu kita dipardukan untuk bayar zakat fitri. Salah satunya adalah agar orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas bisa bergembira pada hari itu ya dengan memakan makanan dengan zakat fitri yang kita berikan. Jangan sampai hari raya nggak ada makanan yang dimakan. Ya, boro-boro untuk yang lain, untuk makan aja nggak bisa gitu ya. Nah, ini ada, saya kutip dari kitab yang sama, kata Bishr Al-Hafi Al-Marwazi Al-Baghdadi. Ini ulama salaf. Ini menarik nih, tokoh ini Pak. Tokoh ini dulu luar biasa bengal ini. Waktu muda itu bergajul. Bishr itu. Ya. Orang yang terkenal ini. Tapi kemudian, kalau saya baca di dalam riwayatnya itu sepele itu. Ini orang mabuknya nggak ketulungan gitu ya. Pokoknya ya begitu-gitulah. Ya. Satu kali dia ketika lagi jalan itu nginjek kertas. Kertasnya tulisan Allah tuh. Lafaz jalalah Allah itu. Oleh orang ini dibersihkan dan diberi minyak wangi itu. Saking takzibnya dengan kalimat itu. Malamnya dia ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi bahwa dia nanti dimuliakan di langit dan di bumi. Dengan apa? Hanya karena membersihkan lafaz Allah itu yang dia injak lalu diberi minyak wangi. Malamnya dia ngimpi, dapat berita seperti itu. Sejak itu kemudian dia bertobat tuh. Dia ketemu dengan guru-guru, termasuk dia pernah belajar dengan Imam Malik. Dengan ulama-ulama besar. Akhirnya dia beliau menjadi ulama besar itu. Ini besar. Gitu ya. Tapi jangan nyari-nyari, ada kertasnya nih, gue injek nih gitu. Enggak gitu. Nah, beliau bilang begini. Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Begitu banyak sekelompok orang yang ibadahnya sungguh-sungguh di Ramadan. Gitu ya. Faqala bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kelompok manusia, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya orang adalah orang yang hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi kenalnya Allah itu cuma Ramadan doang. Kata beliau, inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sannata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang beribadah dan sungguh-sungguh beribadah itu sepanjang tahun. Nah, makanya kita sering disindir tuh sama penceramah-penceramah itu. Kalau Ramadan masjid kita kecil, gitu ya. Nggak muat saking kecilnya itu. Sampai jamaah bluber kemana? Keluar gitu ke selasar-selasar itu. Ya, Ramadan masuk 15 hari, itu masjid gedein. Karena shopnya sudah mulai kurang. Sampai di akhir seminggu mau lebaran, tinggal satu shop. Ya, itu pun ya udah tinggal yang tua-tua, yang muda-muda udah nggak tahu kemana perginya gitu ya. Pulang kampung. Pulang kampung ya Pak Imamnya. Nah, jadi sini kita menjadi pesan yang sangat penting dari seorang ulama Bishr ini. Jadi seyogianya yang ingin disampaikan oleh pesan beliau yang bisa kita pahami adalah bahwa ya taat kita bukan hanya pas Ramadan doang, tapi kemudian sepanjang tahun kita harus taat. Kencengnya kita tilawah juga tidak hanya sebatas Ramadan saja, karena Ramadan itu memang
ya betul-betul membawa dampak ya kalau kita lihat itu. Tadarus begitu sangat intens gitu. Namun ketika kemudian tadarusnya hilang setelah Ramadan, itu yang kemudian barangkali pesan dari Bishr itu sendiri. Yang ketiga, bahwa Idul Fitri dan silaturahim termasuk ya apapun istilahnya halal bihalal itu adalah pada intinya memperbaiki hubungan dan mewaspadai muflis gitu ya. Ya, jadi apa ya? Kalau kata orang kawan-kawan kita sebelah itu, halal bihalal itu perkara baru, muhdas. Ya. Jadi zaman Nabi dulu nggak ada halal bihalal gitu. Ya istilah halal bihalal sendiri mah nggak ada di Arab, nggak ada. Katanya nggak ada di Arab itu. Itu hanya ada di Indonesia itu. Dan itu pun sebenarnya adalah istilah yang diciptakan oleh tradisi kita. Dan konon yang pertama kali justru Muhammadiyah sudah mulai, Pak. Bapak punya kalender yang ini nggak? Yang HKGT, yang kalender global Hijriah Tunggal itu. Nah, itu ada tuh. Itu yang pertama kali menggagas halal bihalal itu bukan Pak Karno, Pak, tapi Muhammadiyah. Ah, coba cek kalau di rumah kita punya kalender yang kalender global. Itu diturunkan tuh. Tulisannya itu masih ejaan lama. Pakai CH, halal, halal gitu. Ya, itu ejaan lama itu. Itu Muhammadiyah. Bahkan pasang iklan tuh seorang Muhammadiyah. Siapa yang ingin menyampaikan ucapan halal bihalal itu, silahkan kirim ke redaksi. Nanti dimuat di majalah begitu. Dan halal bihalal itu sudah diperkenalkan oleh Muhammadiyah justru. Ya, jadi memang Muhammadiyah itu dalam beberapa hal memang banyak melakukan bid'ah baru gitu ya. Jadi apa ya? Yang termasuk di dalamnya adalah mengkritik halal bihalal. Ya sebenarnya kalau dibilang hitam putih semuanya tidak ada zaman Nabi dibuat bidah juga ya ribet juga. Gitu. Apalagi terkait dengan urf itu bisa jadi hukum tuh. Ya, jadi kalau suatu masyarakat punya tradisi baik dan tradisi baik itu tidak tidak bertentangan dengan syariat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali tradisi itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat itu. Nah, ketika orang-orang berkumpul, maka terjalinlah silaturahmi. Dalam sebuah riwayat, man aroda ayyubsato lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah, itu kan. Kalau tidak salah begitu bunyinya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan bekasan-bekasan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Maka kita berkumpul dengan orang banyak itu tujuannya bukan yang lain, tapi silaturahim, nyambung silaturahim. Justru sebaliknya, ada larangan yang sangat keras itu. Orang yang memutuskan silaturahim itu nggak tanggung-tanggung. Itu. Jadi orang yang memutuskan silaturahim itu justru ancaman sangat berat. Nah, ada riwayat begini. Nanti akan ada orang yang di akhirat nanti disebut dengan muflis. Siapa orang muflis ini? Orang muflis itu adalah orang yang punya tanggungan terkait dengan hubungan sesama manusia nggak tuntas waktu di dunia, gitu ya. Jadi dia punya masalah dengan tetangga, dia punya masalah dengan teman kantor, dia punya masalah dengan keluarga sendiri, pokoknya dengan siapalah, gitu ya. Dan nggak tuntas. Ternyata kezoliman itu termasuk perkara yang cukup berat. Itu bisa menghalangi orang tertahan sementara. Bahkan saking tertahannya dia jadi muflis. Padahal orang itu meninggalnya bawa pahala puasa. Dalam riwayat ini ya, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala zakat. Tapi di akhirat ketika timbangan amal pahalanya banyak gitu ya, timbangan amal pahalanya cukup untuk dia masuk surga, tapi kemudian ketika dimasukkan surga itu ada yang nahan, ntar dulu. Dulu waktu di dunia saya masih punya problem, orang belum selesai nih. Masya Allah. Akhirnya kemudian tertahan langkahnya. Kalau hutang piutang di dunia, utang duit dibayar duit. Tapi ketika di akhirat tidak bisa kita. Maka di situ Allah kemudian dengan kebijakannya memberikan jalan. Maka ketika ada orang yang tidak ridho ketika di dunia urusannya belum selesai itu, untuk dibayarnya pakai apa nggak ada, maka dibayarlah dengan kebaikan. Jadi nih misalnya nih saya ada orang protes, ya Allah atau malaikat jangan masukin orang ini ke surga. Dia dulu waktu dia urusannya belum kelar sama saya.
gitu kan. Ya terus bagaimana? Saya minta diselesaikan sekarang. Karena untuk membayar itu tidak ada, maka kemudian kebaikan saya berikan ke dia. Ya, diambil dari apa? Dari pahala sholat tadi. Pahala sholat diambil sedikit. Terus yang ngantri banyak. Sampai kemudian pahala sholatnya itu habis. Setelah pahala sholatnya sudah habis, yang datang masih terus diambil dari pahala yang lain. Pahala puasanya, pahala hajinya. Semuanya habis, Pak. Tapi dilalahnya itu masih ada. Nah loh, bagaimana tuh? Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya sudah ludes semuanya, ukhiza min sayyiati min khottaihi, maka diambillah kemudian keburukan orang yang nuntut. Jadi kalau tadi kebaikan yang saya punya saya berikan kepada orang, karena modal kebaikannya sudah nggak ada, dosa-dosa dia diambil diberikan ke saya. Datang lagi, jadi dia punya modal kebaikan, ludes, dosa orang ditimpakan ke nauzubillah. Inilah yang disebut dengan muflis. Muflis ya pakai pak. Mim, fa, lam, sin. Muflisun. Bukan mukhlis. Kalau mukhlis pakai shad akhirnya itu bagus. Ini muflis. Hati-hati ngasih nama dengan bahasa Arab. Siapa namanya? Muflis, Pak. Lah, siapa yang ngasih nama? Bapak. Waduh, bapaknya nggak ngerti. Kamu tahu muflis itu artinya apa? Enggak, Pak. Bangkrut. Muflis itu artinya bangkrut. Nah, orang yang bangkrut di akhirat itu, yang dia mati bawa berbagai macam pahala, habis pahalanya untuk bayar orang lain, sementara dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada dia. Nauzubillah. Nah, karena itu, dosa antar manusia dengan Allah itu, kalau dosa dengan Allah itu bisa taubat. Pertama, meninggalkan perkara buruk yang selama ini dilakukan. Yang kedua, menyesal atas segala keburukan yang dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan selama-lamanya, tidak lagi berkeinginan untuk melakukan hal yang sama. Itu yang disebut dengan taubat nasuha. Kalau hubungannya dengan Allah kita taubat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia itu nggak bisa dengan, aduh, saya tadi habis mempermalukan dia di depan banyak orang. Dosa lu, dosa, ntar gue tahajud aja biar banyak. Nggak bisa. Urusannya bukan kepada Allah ini, urusannya kepada manusia. Urusan kepada manusia nggak bisa dibayar dengan tahajud, Pak. Nggak bisa. Harus apa? Nah, syarat yang keempat, kalau hubungannya dengan manusia itu pertama minta dihalalkan, ya, minta dihalalkan atau kita kembalikan hak-haknya. Makanya hati-hati orang yang enteng tangan itu. Ya, ngambil barang orang, ya itu nyolong itu nanti kalau nggak selesai di dunia itu bahaya itu. Maka sebagai orang yang merasa bertanggung jawab itu akan membawa beban kepada dirinya, maka dia harus minta dihalalkan. Pak, mohon maaf ya, kenapa? Saya kemarin lagi kepepet banget. Terus kenapa? Itu jas bapak yang lagi dijemur di depan, saya ambil, saya jual, Pak. Waduh, jas kesayangan saya itu, saya minta dihalalkan ya Pak. Ya sudahlah, karena memang kamu butuh, saya ikhlaskan. Aman Pak, aman. Udah selesai Pak itu. Jadi dimaafkan. Ya udah, gua maafin ya. Tapi lu ganti, jangan setengahnya, jangan separuh, setengahnya aja dah. Harganya berapa Pak itu jasnya? Itu saya jahit itu bahannya aja 1,5 juta. Jahitnya 2 juta, jadi berapa? 3,5. Bayar setengahnya aja. Sanggup kita bayar setengahnya. Selesai ya Pak, selesai. Begitu Pak. Kalau hubungannya dengan manusia tuh. Makanya kenapa orang muslim itu sebenarnya nggak boleh sembarangan, apalagi ngambil barang orang. Waduh, bahaya Pak. Itu nanti akan jadi itu tadi. Kan di dalam riwayat yang itu kan wadoroba haza, wasafa qadama haza. Itu kan mukul orang, menumpahkan darah orang, wa akala mala haza, makan harta orang yang nggak bertanggung, bukan haknya. Itu nanti akan di sana itu. Makanya kemudian kalau hubungannya sama manusia, jalurnya manusia. Minta maaf, minta dihalalkan. Gitu. Kalau seandainya cukup, udahlah, saya maafkan ya. Sampai di sini saja. Ya, Pak, terima kasih banyak. Halal tuh, Pak. Kalau korupsi gimana sih? Wah, itu susah itu. Karena kalau korupsi itu, waduh. Saya dulu kan pernah saya singgung dah. Allah yarham Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim. Pernah satu kali dalam pengajian ngutip riwayat Pak Imam. Tapi riwayatnya saya lupa. Beliau membawakan begini, nanti di akhirat ada orang yang mulutnya penuh dengan bara api.
Alasannya apa? Kata beliau waktu itu cerita, sepele Pak, sepele. Apa sepelenya? Rupanya itu mungkin lebaran Ustaz Imam. Lebaran kan makan daging. Kalau makan daging suka ada yang selilitan kan? Gitu. Nggak enak kan kalau selilitan gigi. Ini orang lagi jalan di pagar itu, motek apa itu? Ranting. Buat apa? Buat nyongkel yang selilit itu. Karena nyongkelnya nggak minta izin, itu dianggap mencuri. Itu nanti di akhirat mulutnya jadi bara api. Pak, apa sih Pak? Pak Imam punya nggak? Punya pohonan nggak, pagar gitu. Saya ambil dikit Pak Imam. Kan nggak mungkin juga kalau bahasa kita ini. Pak Imam, ya ada apa? Pak, minta izin ya Pak. Saya mau ngambil ini dikit buat nyolek ini apa? Buat nyungkil itu. Oh ya udah ambil. Jangan kecil-kecil. Segini juga boleh begitu misalnya. Itu pelajaran yang kami dapat dari guru kita itu membekas banget di hati saya itu Pak. Ya Allah, hanya ngambil sebagian kecil dari pagar, itu nanti mulut jadi bara api neraka. Apalagi Pak tadi berapa? Korupsi orang se-Indonesia 4, aduh. Nauzubillah summa nauzubillah. La yadkhulul jannah lahmun nabatun min sukhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang diambil dengan cara-cara yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin Pak Imam yang saya muliakan, cukup ya Ustaz? Mudah-mudahan cukup untuk mengobati kangen kita. Udah lama kita nggak ketemu. Kita berhalal bihalal pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang beruntung, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah saum, sudah berzakat fitri, sudah melaksanakan pula Idul Fitri. Kita kembali menjadi manusia-manusia yang sudah punya bekal untuk melanjutkan kehidupan kita 11 bulan mendatang. Sambil kita berharap semoga Allah pertemukan kita pada Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah mendengarkan bersama. Syukur Ustaz, mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana kita untuk selalu bisa memperbaiki diri terus, karena bagaimanapun juga manusia juga luput dari salah dan dosa. Tapi dengan memperbaiki terus, insya Allah pada saat nanti kita berpisah antara raga dan ruh, kita dalam posisi yang terbaik. Baik, untuk berikutnya supaya singkat saja, kami ingin seperti yang kami sampaikan tadi, ingin memberikan semacam penghargaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah sudah memberikan banyak sekali bantuan donasi kepada PRM Cinere, dan ini simbolisasi saja, tapi nanti insya Allah seluruh donatur dan teman-teman baik itu yang ada di Muhammadiyah maupun yang di luar Muhammadiyah, insya Allah tetap akan kita informasikan supaya terus untuk bisa menjadi trigger bagi semua untuk saling membantu berprestasi berbaik. Jadi pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan dua penghargaan sebagai simbolisasi, yaitu kepada, karena Pak Novi adalah anggota PRN kami juga, jadi mungkin Bu Zul yang bisa ke tengah sini. Kemudian yang kedua karena Pak Imam juga sebagai anggota PRN, maka Bu Imam juga Bu Yus mungkin bisa ke sini, nanti kita akan memberikan sedikit ya Bu ya, sedikit kenang-kenangan dari PRM Cinere untuk kita terus bisa semangat berprestasi berkhairat di dalam ranting Muhammadiyah Cinere secara khusus dan Mimo Cinere secara umum. Kepada Bu Yus dan Bu Zul mungkin mohon kiranya mungkin yang menyampaikan, silakan Pak Faris. Ini jangan dilihat dari kotak kongguannya karena isinya berbeda dengan dalamnya. Iya. Monggo Bu Yus, Bu Zul silakan. Ini sebetulnya produk dari Markmu, jadi yang ngasihkan langsung direkturnya Markmu. Ini yang kemarin kami sampaikan juga kepada Ustaz Sudin. Jadi produknya ada apa Mas? Ada peyek dan
Bumbu pecel. Nah, ini mudah-mudahan bisa sedikit mengobati. Ayo, monggo silakan. Monggo Bu Zul sama Bu Yus aja teman Bu Yus. Enggak, Pak. Bu Yus? Atau Pak Imam mungkin yang mewakili. Monggo silakan. Monggo Bu Yus, Pak Imam. Maaf ya Ustaz, sebentar ya Ustaz. Moga. Iya, alhamdulillah ini sebagai tanda bersyukur kami juga Pak, bahwa alhamdulillah selama ini Bu Yus juga Bu Yus monggo. Ya, monggo silakan. Jadi Bu Yus juga mewakili dari donatur, karena kalau Pak Imam kan jadi pengurus. Oh, berdiri aja nggak apa-apa, monggo. Berdiri aja, Bapak, Ibu Yus dan Ibu berdiri. Oh, duduk aja. Oh iya. Makanya berdiri lah. Berdiri mau difoto soalnya Bu, biar enak katanya Mas. Iya kan ada gambar. Pak, maaf ya Pak. Silakan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Dari kita. Masya Allah. Enggak ada gambar dulu. Ya di tengah. Ya. Iya dong. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari yang dikira rakyat, Kompas, Republika dan semua. Ya, amin. Oke, baik, terima kasih, insya Allah. Terima kasih ibu-ibu untuk bantuannya selama ini. Sudah banyak sekali Pak Mufti matur nuwun dengan ke sekolah kita sehingga terus bisa berjalan dengan baik. Insya Allah tercapai PPDB kita di tahun ini. Ya, dari 4 sekarang sudah 12 atau 13. Itu tentu juga karena keyakinan dari warga sekitar untuk mendaftarkan sekolah kita itu semakin naik, insya Allah ya. Dan juga Bu Yus, Pak Imam atau Nuhun juga sudah memberikan support untuk toko kita, ya. Alhamdulillah ini juga nanti akan berjalan baik. Dan kemarin kita juga sudah bertemu dengan Pak PDM waktu silaturahmi sekalian waktu itu, karena Pak Timan masih tur ya waktu itu sampai nanti sore masih harus ke Purbalingga ya Pak ya. Ini dapat aja nanti. Dapat Ayu Purbalingga. Jadi nanti insya Allah kemarin juga sudah sama Pak Ali, kebetulan dia juga akan memberikan semacam tantangan untuk kami untuk bisa memberikan suplai kepada 500 guru di seluruh sekolah Muhammadiyah di Depok untuk mensuplai sembako ya Mas, mungkin ya, tapi nanti akan kita hitung dulu seperti apa, tergantung dari kekuatan kita. Itu mungkin Pak Imam juga kami nanti banyak berdiskusi dengan Pak Imam untuk bagaimana kira-kira untuk mensikapi tantangan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi kita semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pertama-tama terima kasih juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan selalu terus-menerus untuk makin merekatkan anggota kita. Karena kalau 1, 2, 3 anggota kita ini kurang rekat, ya apa artinya kita kan? Karena kita cuma 5 orang. Cuma 5 orang nggak rekat, 2, 3 itu udah luar biasa. Karena ini makanya kita perlu untuk terus bersinergi, karena kita melayani umat dan kita seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, hablum minanas secara soleh pribadi, tapi kita juga harus hablum minanas secara soleh sosial. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi trigger bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami berikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Iman mungkin ada bebas saja menurut ada wejangan-wejangan yang mau aku sampaikan. Enggak apa-apa nanti. Kembali kan itu Otomatis berarti kan tinggal makan. tinggal makan. Justru pas makan ini biasanya.